Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول المبارك العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده وأمته أجمعين. أما بعد، ahibadil kiram, segenap para alim ulama, para tokoh, para sepuh, para orang tua yang tentu saja kita doakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Ar-Rahman, yakni Akhifillah Al-Ustaz Wahyu Nianto, Sarjana Ekonomi. Orang tua kita Al-Ustaz Haji Aliawan, yang alhamdulillah malam ini ketemu lagi dengan saya. Bapak Lurah Kelurahan Roktok, Kecamatan Pinang, Bapak Haji Nur Hasan, yang tadi sudah memberikan contoh buat kita. Nyawer itu jangan sama biduan. Nyawer itu sama anak-anak yang senangnya ngaji. Betul? Setidaknya memotivasi, memberikan semangat. Mudah-mudahan kalau malam ini mereka disawer karena bisa ngaji, besok mereka jadi tukang sawer kepada pengajian. Amin ya Rabbal. Segenap panitia peringatan Maulid Nabi, Bapak RW, Bapak RT, dan juga jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik remajawan dan remajawati, rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat. Ini malam rasanya kita adalah orang yang paling berbahagia di dunia ini, paling beruntung, paling diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena sampai dengan saat ini Allah masih berkenan menguatkan iman dan Islam kita, dan alhamdulillah kita bisa bersilaturahim, kita bisa berjumpa, menyambung kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan berkah iman dan Islam kita, dengan berkat keagungan silaturahim kita, tidaklah kita keluar dari masjid ini, tidaklah kita bubar dari acara ini. Yang pertama, melainkan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidaklah kita keluar dari acara ini melainkan segala dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, tidaklah kita selesai menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi ini melainkan segala hajat dan doa semuanya ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada beliau Rasul. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin, manusia yang dipilih oleh Allah
menjadi juru selamat kita, menjadi uswah wa qudwah kita. Teramat beruntung manusia yang dilahirkan oleh Allah melalui kedua orang tuanya. Dia beriman, dia mengikuti, dia taat, dia patuh kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang malam ini alhamdulillah untuk yang kesekian kali kita hadir, tentu dalam rangka mensyiarkan agama beliau yang kita anut dan kita ikuti, membumikan kembali ajaran-ajaran beliau, yang dimana perkumpulan seperti ini merupakan sarana yang paling strategis, sarana yang paling tepat untuk menasihati umat saudara sekalian. Insya Allah. Bapak Ibu saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam Sahihnya, baginda Nabi bersabda, ad-dinun nasihat, agama itu adalah nasihat. Bu, poinnya agama adalah nasihat. Dari bahasa saja kita sudah bisa simpulkan, nasihat itu kan Pak biasanya keluar dari seseorang yang mencintai seseorang. Betul? Orang tua cinta sama anaknya supaya anaknya nggak salah, nggak cilaka, dinasihatin. Betul nggak? Dinasihatin biar hidup benar, dinasihatin biar nggak celaka, dinasihatin ini dan itu. Yang tujuan daripada nasihat itu agar si penerima nasihat selamat dari segala urusannya saudara sekalian. Betul? Ehoknya kecilin bisa gitu. Operator ehok. Ya. Ulama menasihati umatnya. Tentu nasihat itu adalah sebuah keinginan agar si penerima nasihat selamat. Itu bukti cinta ulama, kiai, ustaz kepada umatnya. Tadi Pak Lurah memberikan nasihat kepada kita semua karena Pak Lurah cinta kepada kita. Agama hadir. Agama itu Pak, kalau dalam bahasa artinya at-ta'ahud, ikatan antara makhluk dengan Tuhan. Itu namanya agama. Kita mengingatkan diri kita, mengikatkan diri kita terhadap aturan-aturan Tuhan, maka itu namanya kita beragama. Poin yang paling penting dalam beragama, yang pertama an-nasihah, yang paling penting, bahwa agama ini menginginkan penganutnya selamat. Agama menasihati penganutnya. Para sahabat bertanya, qulna liman ya Rasulullah, emang milik siapa? Untuk apa kita dinasihati oleh agama ya Rasulullah? Rasul menjawab, yang pertama lillahi, dan yang kedua walitabi. Agama hadir menasihati kita agar kita kenal siapa Tuhan kita. Agama hadir agar kita patuh dengan aturan-aturan Tuhan kita yang kita sembah, yang kita berpasrah diri kepadanya, yang kita patuhi dan kita percaya segala janji-janjinya dan kita takuti segala ancamannya. Makanya kita katakan asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini poin ini. Jadi poin yang paling penting yang pertama, agama itu orang harus kenal Tuhan, harus bertauhidkan la ilaha illallah. Ini yang paling penting, Pak. La ilaha illallah. Enggak boleh la syarika lahu. Enggak boleh ada sekutu baginya. Enggak boleh kita mengakui ada Tuhan selain daripadanya, melakukan sesembahan selain daripadanya. Sebab kenapa? Allah itu cemburu lebih daripada cemburunya seorang istri kepada suami. Kalau istri diduakan, cemburu gak? Cemburu gak perempuan diduain? Cemburu. Apa yang terjadi di rumah? Piring terbang, gelas pecah, sendok bengkok, pintu copot. Betul? Cuman gak dibakar doang tuh rumah. Handphone berantakan. Efek apa tuh? Cemburu. Kenapa? Diduakan. Itu makhluk dengan makhluk. Bagaimana Allah? Ya, Dia maha pencemburu. Seorang hamba mencintai makhluk lebih daripada mencintai Allah. Allah cemburu. Seorang hamba menyembah kepada selain Allah, Allah cemburu. Atau seorang hamba menyembah sesembahan lain beserta persembahannya kepada Allah, Allah cemburu. Bahkan cemburunya terhadap orang-orang musyrik lebih marah daripada cemburunya kepada orang-orang yang belum mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Paham ya? Oh, itu yang pertama. Wali kitabi, kita imani bukan hanya Allah, kitab-kitab sucinya yang Allah turunkan berupa sohok-sohok, lembaran-lembaran suci, kitab-kitab suci. Wajib tuh ya, kita dinasihati untuk membacanya dan mengamalkannya. Sudah berapa kali khatam Quran? Dulu ada seorang perempuan salihah namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Dia punya kamar khusus. Di tengah kamarnya dia gali liang lahat. Dia gali liang lahat 1 kali 2 meter. Di liang lahat itu Rabi'ah Al-Adawiyah baca Al-Quran lebih daripada 7.000 kali khatam. Makanya Rabi'ah itu tidak punya suami ya. Tidak diceritakan Rabi'ah itu kemudian bersuami. Kenapa? Karena hidupnya habis untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu. Ada juga seorang ulama di Hadramaut, di Bondowoso itu ada Habib namanya Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar. Habib Muhammad itu wali besar, putra seorang ulama besar dan wali besar di Hadramaut, di desa Buaire. Beliau itu punya paman namanya Mustafa bin Ahmad Al-Mukhtar. Diceritakan beliau khatam Quran seumur hidupnya 7.500 kali khatam Quran. Ditanya kok bisa sebanyak itu? Lebih daripada Rabi'ah. Kalau Rabi'ah 7.000, dia seorang perempuan. Masa saya laki-laki harus kalah dengan perempuan? Tuh begitu. Paham? Berapa kali? 7.500. Kita berapa kali kita? Ya, seumur hidup sekali. Masih penting. Nah, jadi nasihat yang kedua, wali kita, agama mengajarkan agar kita kenal dengan kitab suci kita.
agar kita baca kitab suci kita dan agar kita amalkan kitab suci kita. Itu yang kedua. Perhatikan. Mana yang ketiga? Wali rasuli, agama menuntut kita untuk mengenal siapa Nabi kita. Ini nih mulai masuk peringatan Maulid kayak begini ini, menghidangkan di hadapan umat agar umat kenal nabinya. Dulu para sahabat Nabi kagak begini kenalan nama Nabi. Makanya kalau ditanya perayaan Maulid Nabi ada nggak di zaman sahabat? Ada, cuma caranya bukan kayak begini. Kalau tujuan Maulid adalah memperkenalkan Nabi kepada umat, maka sahabat orang yang paling kenal kepada Nabi. Tiap hari dia muludan. Betul nggak? Kok bisa begitu? Iya. Yuk kita lihat, ada sahabat Nabi Ashabus Sufa. Apa itu Ashabus Sufa? Orang-orang yang hidupnya di emper masjid. Jadi kalau ini masjid Nabi, ini rumah Nabi, ada pintu keluar langsung ke dalam masjid. Nah, emperannya itu namanya Sufa. Itu sahabat tinggal di situ saking nggak mau ketinggalan sama Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Hurairah, ya kan, Abu Dzar Al-Ghifari, banyak tuh sahabat-sahabat Nabi. Makanya mereka paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Kenapa? Karena mereka nggak mau ketinggalan sama Nabi Muhammad, kecuali ketika Nabi masuk ke dalam rumah. Kalau udah ke dalam, urusannya istrinya dah, Siti Aisyah. Betul. Makanya ketika ditanya tentang Aisyah, kata Rasul, nisful Islam Aisyah. Kalian tahu nggak? Setengah dari agama Islam ilmunya ada pada Siti Aisyah. Ilmu tentang mandi junub, Aisyah yang meriwayatkan. Ilmu tentang sholat malamnya Nabi, Aisyah yang meriwayatkan. Ilmu tentang urusan rumah tangganya Nabi, Siti Aisyah yang meriwayatkan. Makanya kalau ada orang benci sama Siti Aisyah, patut dipertanyakan keimanannya. Seorang sampai melaknat Siti Aisyah, patut dipertanyakan keislamannya, saudara sekalian. Karena kenapa? Setengah daripada keislamannya hilang karena bencinya kepada Siti Aisyah. Jadi kalau dulu para sahabat kenalan sama Nabi langsung, berpandangan dengan wajahnya langsung, mengagumi ketampanannya berdecak kagum terhadap merdu suaranya langsung melihat kesempurnaan fisiknya, tidak ada cacat, tidak ada aib. Bahkan yang menjadi aib bagi manusia kebanyakan itu tidak menjadi aib bagi Nabi Muhammad. Mana contohnya? Keringat. Keringat. Kalau keringat kita kira-kira bagaimana? Tuh ibu-ibu tuh, kalau masih pagi wangi Pak, tapi kalau udah tengah harian dikit asam. Betul nggak? Ya kan? Apalagi nggak mandi seminggu, itu keringat udah serabang-serabang. Tapi tidak berlaku bagi Nabi Muhammad. Dalam sebuah riwayat diceritakan, ada seorang sahabat mau menikahkan anak gadisnya, datang ke Nabi, ya Rasul, sudah disiapin semuanya, walaupun apa adanya ya Rasul, cuma satu yang kurang, saya belum punya parfum minyak wangi buat pengantin ya Rasul. Pengantin kudu wangi kan? Maka amal Nabi diambil secara kain. Saat itu musim panas, Nabi sedang berkeringat, ya, Nabi lepek keringatnya, dilap semuanya sama Nabi Muhammad sampai basah itu kain, diperes dapat satu tetes. Rasul bilang, bawa pulang, jadikan ini parfum.
Itu parfum lebih wangi dari minyak misik manapun. Itu parfum, itu keringat Nabi lebih wangi dari parfum manapun. Apalagi parfum zaman sekarang. Apa misalnya mereknya yang ternama, Jennifer Lopez sama. Ya. Pokoknya parfum itu gak ada apa-apanya dengan keringatnya Nabi besar Muhammad. Aib bagi kita, kesempurnaan bagi Sayyidina Muhammad. Darah misalnya, kita ini suka berbekam. Sepakat ahli fikih, darah itu hukumnya najis. Betul tidak? Darah hukumnya najis, haram diminum. Tapi tidak berlaku bagi Nabi Muhammad. Satu ketika ya Rasul sedang selesai berbekam, maka dipanggillah Zaid bin Haritsah. Ya Zaid, buang, sembunyikan saya punya darah bekam ini di tempat yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Maka Zaid keluar dari rumah, diapain? Diminum sama Zaid. Masuk ke dalam rumah. Kemana ya Zaid kau buang? Ke tempat yang jangan manusia. Setan aja kagak ketemu ya Rasulullah. Rasul senyum. Lu apain Zaid? Saya minum ya Rasulullah. Kata Rasulullah di hadapan para sahabat, sahabat kalian tahu gak? Laki-laki min ahli jannah. Mana? Zaid bin Haritsah. Karena darahku bercampur dengan darahnya. Subhanallah. Aib bagi kita, menjijikan bagi kita, tidak bagi Nabi Muhammad. Air kencing, riwayat jelas, ada hadis. Ya, dalam kitabnya Syekh Muhammad Al-Maliki, Muhammad Al-Insan Kamil, diceritakan tentang itu. Bagaimana ada seorang pembantu Ummu Habibah, ya, setiap hari senantiasa meletakkan pelepah kurma di tempat kencingnya Nabi Muhammad. Selesai Nabi kencing, diambil itu pelepah kurma, diminum air kencing Nabi. Ditanya bagaimana rasanya? Tidak ada yang lebih manis daripada minuman ini, dan tidak ada yang lebih wangi daripada minuman ini. Coba air kencing gini kita. Habis makan jengkol sama teh. Coba air kencing laki kita. Bagaimana kira-kira? Ya Allah. Yang aib sempurna bagi beliau, yang menjijikan menjadi sesuatu yang sempurna jika berhubungan dengan beliau. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka jangan cemburu kalau beliau adalah sebaik-baiknya makhluk. Jangan marah kalau beliau menjadi semulia-mulianya manusia. Jangan. Aisyah bilang, saya dengar Rasulullah bersabda, qala Jibril, sungguh Jibril telah berkata kepadaku, qad qallabtu masyariqal ardi wa magharibaha. Kata Jibril, ya Muhammad, aku telah mondar-mandir dari barat ke timur, dari timur ke barat. Walam ara rajulan afdala minka. Demi Allah, aku tidak temukan seorang manusia pun yang lebih mulia daripada dirimu ya Rasulullah. Jangan cemburu. Ini mengaku beriman kepada Rasulullah, hal-hal yang berhubungan dengan Rasulullah dibatasin, dicemburuin. Jangan. Dan kiamat sih kita ngaku Islam tapi kelakuan kayak Abu Lahab. Betul. Ngaku Islam tapi kelakuan kayak Abu Jahal. Apa? Dengki. Abu Lahab paling dengki kalau ada orang mau kenalan sama Nabi Muhammad. Abu Jahal paling gak senang kalau ada orang kenalan sama Nabi Muhammad. Kenapa? Kalau orang kenal Nabi Muhammad pasti beriman sama Nabi Muhammad. Masa orang mau mulut dan dialang-alangin? Dengki amat siapa Nabi Muhammad? Mereka muludan bukan lagi mau coket-coket. Mereka muludan bukan lagi mau boyak-boyak. Mereka muludan datang ke masjid. Betul gak? Patungan, urunan, siapkan snack, minuman. Betul gak? Panggil ustaz,
ceritakan tentang Nabi Muhammad, tentang wasiat Nabi Muhammad, tentang ajaran Nabi Muhammad. Bulan itu umat setidaknya bertambah terkenal, bertambah kenalannya dengan Nabi Muhammad, pengetahuannya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi alhamdulillah malam ini kita berkenalan dengan Nabi Muhammad sallallahu, dari awal sampai dengan akhir. Berapa nama Nabi Muhammad kita dengar di kuping kita, yang kita berselawat kepada beliau, betul? Padahal satu kali saja kita mengucapkan nama beliau dalam selawat kita, Allah 10 kali membalasnya buat kita. Kalau 100 kali, berapa ribu Allah balas buat kita? 1000. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi wali Rasul itu yang paling penting. Mana selanjutnya? Wali a'immatil muslimin. Agama ini lahir, kata Nabi, untuk menasehati para pemimpin umat Islam. Perhatikan, menasehati para pemegang kuasa umat Islam. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Siapa mereka? Pemegang kuasa terhadap umat Islam, 2 kelompok yang paling bertanggung jawab terhadap baik buruknya umat Islam. Yang pertama, kata dalam tafsir hadisnya, al-ulama bi'ulumihim. Paling pertama bertanggung jawab adalah ulama dengan ilmu-ilmu mereka. Dan yang kedua, al-umara, para pemimpin, para pejabat dengan jabatan yang mereka duduki. 2 manusia ini yang kalau mereka baik, maka baiklah umat Islam. Yang kalau mereka buruk, maka hancurlah umat Islam, saudara sekalian. Na'udzubillah min. Ini menjadi sorotan penting. Pak, Ibu, dengerin. Ketika Allah berfirman memperkenalkan Nabi Muhammad di hadapan kita, yuk kita perhatikan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sebelum Allah memperkenalkan sifat baik Nabi Muhammad yang rauf, yang rahim, sebelum Allah memperkenalkan kepada kita tentang Nabi Muhammad yang harisun alaikum bil mu'minin, sebelum 2 itu, dia Muhammad yang maha bijaksana, yang yang punya sifat penyayang yang sempurna. Dia Rasulullah yang menginginkan kalau bisa semua umat manusia beriman kepada Allah. Sebelum 2 sifat ini disebut oleh Allah tentang Nabi Muhammad, sifat yang utama adalah azizun alaihi ma. Artinya apa, Ustaz? Yuk dengerin. Azizun alaihi ma anittum. Terasa berat bagi Nabi Muhammad penderitaan umatnya. Paham gak? Paham gak? Nabi gak enak tidur kalau dengar ada umatnya menderita. Bapak Ibu, pendengarannya Nabi tidak seperti pendengarannya kita. Penglihatannya Nabi tidak seperti penglihatan Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai di dalam maulidnya mengatakan, mengambil riwayat hadis-hadis yang sahih, menceritakan sam'uhu yasma'u sarighal kalami basyarahu ila sab'in tibakin taqib.
pendengarannya Nabi Muhammad itu tajam, bahkan goresan pena malaikat-malaikat yang ada di arsana dia tahu dan dia dengar. Matanya itu tajam, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Rasul tahu. Kok bisa begitu? Ya, karena dia diberitahu sama Jibril, yang Jibril dikasih ilmu sama Allah Subhanahu. Bukan cuma itu, Nabi tahu apa yang bakal terjadi terhadap umatnya sejak beliau hidup sampai hari kiamat. Yang terjadi Nabi tahu. Artinya apa, Pak? Hati-hati, tidak akan terlewatkan kezoliman yang dilakukan terhadap umat Nabi Muhammad, melainkan Nabi Muhammad tahu itu semua. Dan padahal di dalam Al-Quran ayat yang tadi, azizun alaihi ma anittum, Nabi sangat menderita terhadap penderitaan yang diderita oleh umatnya, saudara sekalian. Jadi Pak Lurah, jangan coba-coba zalim terhadap umat Nabi Muhammad. Anda zalim terhadap umat Nabi Muhammad, Anda menzalimi Nabi Muhammad. Betul? Betul? Ustaz Al-Yaman, jangan coba-coba Anda zalimi umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tahu, dan Anda sama saja menzalimi, membuat penderitaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa urusan umat Islam ini bukan hanya urusan dalam hal ibadah saja. Gak bisa kita bertanggung jawab hanya sebatas umat bisa sholat atau tidak, umat bisa puasa, ngerti puasa atau tidak, tahu takaran zakat atau tidak. Bukan cuma itu, saudara. Pemahaman kita terhadap agama setidaknya dibagi menjadi 5 perkara. Perhatikan. Pertama, ada fikih. Fikih itu hanya paham. Ada fikih, namanya fikih ibadah. Udah, bisik Pak Lo. Berpesan bisik. Fikih ibadah yang membahas tentang hukum suci. Betul? Yang dibahas tentang raf'ul hadas, mengangkat hadas kecil maupun besar. Betul? Yang dibahas tentang air mutlak, air ghair mutlak, najis, mutanajis, mustakmal dan lain sebagainya. Itu ibadah, Pak. Beres bab air, beres bab tohara bersuci, masuk kepada bab sholat. Bagaimana cara sholat yang benar? Menghadap kiblat, menentukan kiblat bagaimana? Menutup aurat bagaimana? Gerakan-gerakan sholat itu seperti apa? Itu yang ngatur fikih. Fikih apa namanya? Fikih ibadah. 7 tahun saya ngajar di masjid ini. Sudah khatam 3 kitab. Dari Safina, Muqaddimah Hadramiyah, sampai Fathul Mu'in. Di sini kita pernah ngaji tentang tata cara ibadah kita, jangan sampai salah. Betul? Kemudian bagaimana Ustaz? Muamalah, jual beli kita diatur. Dagang, versinya agama itu seperti apa? Mau ikut madhab mana? Gitu kan? Oh, madhab Imam Syafi'i. Kalau madhab Imam Syafi'i, yang penting sama-sama ridho, tahu kualitas barang, jujur apa adanya, modal dengan keuntungan bebas. Oh, paham? Ya kayak orang, kayak orang punya keris pusaka. Kerisnya boleh nemu peninggalan kakek moyangnya. Betul? Kalau dilihat dari jenisnya, dari barangnya, di logam, dikiloin paling berapa duit. Betul? Tapi karena historisnya, ada jejak ceritanya, jadi mahal. Dibeli misalnya 10 juta. Ada kolektor datang, dibayarin 100 juta. Modal dengan keuntungan
bebas. Mazhab kita tuh Imam Syafi'i, yang penting ridho sama ridho, nggak ada yang nipu, itu aja udah. Itu jual beli, pinjam meminjam, diatur sama bab muamalah. Makanya ngaji Islam itu mengatur seluruh sisi kehidupan umatnya. Nggak boleh ada yang terlepas dari pantauan agama. Paham? Pinjam boleh. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Pinjam apa? Tolong menolonglah dalam hal kebaikan dan takwa. Jangan tolong menolong dalam permusuhan dan dosa. Orang butuh duit kita pinjemin, ada pahalanya enggak? Cuman setan datang memanfaatkan situasi ini. Lu minjemin 1 juta, ganti 1 juta, rugi, minta tambah. Betul? Kata Nabi, man isdada aw istazada faqad arba. Siapa orang yang minta dilebihin atau berjanji akan melebihkan, riba hukumnya, saudara. Gue pinjemin lo, tapi lebihinnya 200.000, riba. Bang, saya minjem, nanti saya lebihin gantinya, riba. Paham? Paham? Bagaimana yang selamat? Bang, pinjam 1 juta, balikinnya 1 juta bang. Begitu balikin, dikasih 1 juta, ditambahin 200.000. Sunnah. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Balaslah kebaikan selalu dengan kebaikan. Bang, nih pinjaman abang 1 juta, alhamdulillah. Udah bang ya, nih hadiah dari saya, ucapan terima kasih. Tuh sunnah. Ini udah minjem 1 juta ganti 1 juta, balikinnya susah banget. Marahan dia, ditagihnya. Betul? Terus. Sebenarnya udah capek banget saya bicara. Ya. Besok jam 9 sudah berangkat. Ya, ke Madinah langsung ziarah. 9 hari di sana. Ya. Cuman karena ya saya rasa ini bagian daripada keluarga saya, ya sudah. Jangan jauh-jauh. Ya. Asian Binik. Terus bulan penuh kita tinggal udah. Ya. Besok juga pulang cuman press malam, langsung jadwal sampai bulan November tuh. No, Masya Allah, capek. Tapi karena kita ketemunya sama umat, senang kita, gembira. Ya orang TPI, alhamdulillah. Ya pada sehat-sehat semuanya. Walaupun ada jamaah sebagian yang sudah meninggal dunia, kita senang mereka meninggal dalam keadaan punya hubungan dengan majelis taklim yang ada di Taman Bina Indah. Alhamdulillah. Gade-menggade, pinjam-meminjam, itu diatur. Ada fikih namanya muamalah. Betul kan? Ada hubungan interaksi sosial, manifestasi daripada cinta seseorang. Pernikahan diatur juga sama fikih munakahah namanya. Diatur. Kawin boleh, ya sedangkan harus bini orang. Betul? Kawin boleh, asal bini ridho, nambah 1, 2, kayak saya. Gak ada yang protes, gak ada yang demo. Betul? Dulu Hakim nikah, demo semuanya. Kenapa? Orang Sunda. Saya orang Betawi. Betul? Kalau di demo, gue jawab. Lu lari ke pasar beko, ada tukang parkir namanya Semangat, bininya 3. Bukan parkir aja orang Betawi bininya 3, masa kiai bininya 1? Jawabannya punya. Betul gak? Di Betawi akal sebakul. Yang penting kuat apanya? Kuat mentalnya, kuat sabarnya, kuat duitnya. Rohidin.
ikut gua. Asal ketemu gua dia minta minjem cimat. Khusus untuk Rohidin. Gua nyariin Suryadi agak ketemu, mana Suryadi? Gua udah kata lu aja Rohidin. Allah karim. Diatur sama Allah lewat agama, fikih, munakaha. Betul? Terus bagaimana kalau ada kejahatan? Kayak kemarin ada hukuman mati di Saudi Arabia. Betul? Viral di TikTok. Pembunuhan disengaja atau tidak disengaja. Disidang, oh ternyata terbukti ini ada unsur kesengajaan. Bagaimana keluarganya? Tidak meminta diat. Tidak, dia mintanya kisos. Sudah, hakim ketok palu. Nafsu bin nafsi. Hukuman mati. Ini masuknya bab jinayah, Pak. Bab jinayah melindungi hak individu terhadap individu yang lainnya. Lalu bagaimana melindungi hak orang banyak? Ini masuknya fikih siasat, fikih politik, saudara sekalian. Penting. Islam kalau nggak ada politik, nggak ada Islam. Betul. Nabi pindah ke Madinah. Sebelum masuk ke gerbang Madinah, Nabi dirikan dulu tuh masjid di kampung Kuba. Di mana? Di Kuba. Karena ketika Nabi mau masuk ke Madinah, itu disambut di depan kampung Kuba. Di situ ada pohon korma. Nah di situ Nabi ngadem tuh. Tuh di situ sahabat yang lebih duluan masuk Islam di Madinah. Setiap ada berita, oh ada orang dari kejauhan, mereka berebut langsung naik ke atas pohon kurma, ingin menjadi orang yang pertama memandang Nabi Muhammad. Bahkan perempuan-perempuan hamil, Pak, diceritakan ibu-ibu hamil nggak mau ketinggalan, naik ke atas atap rumahnya. Ingin apa? Ingin menjadi manusia pertama yang melihat kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu. Dibangun masjid sebagai sarana apa? Ibadah. Iya. Tapi jangan lupa itu masjid menjadi sarana dibentuknya kekuatan politik umat Islam, saudara sekalian. Di situ diracik, di situ dirumuskan bagaimana memperoleh kemenangan bagi umat Islam. Pertempuran demi pertempuran, strategi-strategi dakwah disalurkan di dalam masjid semuanya, saudara. Makanya umat Islam nggak boleh kita terus tenggelam dalam doktrin-doktrin Belanda, saudara sekalian. Dulu orang Belanda melarang umat Islam pergi haji. Kenapa? Karena di sana takut ketemu para ulama-ulama yang menggelorakan perlawanan. Akhirnya apa? Ditandain. Yang pulang haji, oke, haji boleh. Ya, itu jasanya para ulama itu. Ya, ditandain, kasih gelar haji. Kirim tempel untuk memata-matai pergerakannya. Itu Belanda kayak gitu dulu. Makanya boleh Jumat, tapi khutbahnya nggak boleh bahasa selain bahasa Arab. Biar apa? Biar orang nggak paham. Itu enggak? Biar orang kagak ngerti. Padahal khotib lagi bicara ayat jihad. Ayo kita perang lawan Belanda. Ayo perang lawan penjajah. Jihad fisabilillah. Dijanjikan surga pakai bahasa Arab. Orang kampung kagak ngerti. Dia tidur aja. Betul? Betul? Masuk ke era Orde Lama, Orde Baru pun demikian. Masjid harus steril dari politik. Madrasah nggak boleh bicara politik. Pesantren nggak boleh bicara politik. Kenapa? Mereka ingin melanggengkan kekuasaan, saudara sekalian. Betul? Nah sekarang baru nih. Apa kata mereka? Nggak boleh berpolitik identitas. Ya Allah. Jadi kalau kita berpolitik boleh, Islamnya tinggalin dulu.
Berpolitik boleh, muslimnya, muslimahnya buang dulu. Bagaimana? Ini pemikiran sekuler, saudara sekalian. 90 tahun umat Islam dengan pola politik seperti ini tenggelam di Turki, saudara sekalian. Nggak ada harganya, nggak ada nilainya itu Turki. Ngemis-ngemis sama Uni Eropa akan diterima. Kalau Eropa nggak mau. Kalau lu mau jadi anggota NATO, kalau mau jadi anggota Uni Eropa, lepas hakikat Islamnya. Nggak boleh ada simbol-simbol Islamnya. Asal nggak boleh bahasa Arab. Pesantren tutup semuanya. Dirubah jadi negara sekuler, saudara sekalian. 90 tahun tenggelam. Tapi sekarang alhamdulillah. Betul? Ketika Britania Raya Inggris memutuskan keluar dari jalur perdagangan ekonomi Eropa, mereka pada khawatir goncang ini Eropa. Dengan adanya Turki semua jadi kuat. Turki memainkan peranan penting. Dia yang menguasai selat di Laut Hitam, sehingga sampai sekarang Ukraina gak bisa berkutik. Karena apa? Suplai senjata lewat selat Bosporus yang dikuasai oleh Turki. Turki memainkan peranan politik. Ke Amerika baik, ke Eropa baik, ke Rusia baik. Turki menjadi negara mahal sekarang, saudara sekalian. Kenapa? Karena Erdogan tampil, bininya pakai kerudung. Betul? Setiap kumpul jangan kori, dia langsung baca Al-Quran. Ziarah kubur, menghidupkan kembali ajaran-ajaran tasawuf. Karena dia tahu dulu yang menghancurkan benteng Konstantinopel, yang kata Nabi sebaik-baiknya panglima perang adalah umat Islam. Ya? Adalah panglima perang yang beraliran tasawuf. Bukan yang anti maulid. Yang anti maulid mah kalau diajak perang di belakang adanya. Betul? Yang anti tahlil bukan. Yang anti tahlil mah kalau diajak perang adanya di belakang. Betul? Sultan Muhammad Al-Fatih, dia bawa gurunya. Kata gurunya, Sultan, di samping benteng Konstantinopel ini ada makam seorang wali min awliyaillah. Itu dari mana taunya? Dari kasyafnya. Karena gurunya ini seorang wali min awliyaillah. Sultan, ziarah dulu ke sana. Diajak pasukannya ziarah. Selesai, gempur benteng Konstantinopel. Rubuh, takluk saudara sekalian oleh sebaik-baiknya panglima perang. Siapa? Sultan Muhammad Al-Fatih yang beraliran tasawuf, saudara sekalian. Mau ngomong apa? Kalau sufi, ahli tasawuf, ahli sunnah dibilang aliran sesat, masa dia menjadi panglima sebaik-baiknya panglima? Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berpolitik itu Pak, kabar langit dan kabar bumi. Ya, jangan terlalu sombong. Lembaga survei udah kita pegang. Tenang, opini publik akan kita giring. Bayar, selesai. Entar dulu, kabar langitnya seperti apa? Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika. Betul tidak? Betul tidak? Yang baik menurut kita belum tentu menurut Allah. Tunggu kabar dari Allah. Ini politik kita. Jangan minta tolong hanya kepada manusia, minta tolong kepada Allah. Dulu ketika Sayyidina Amr bin As menaklukkan kota Kairo, itu kalau zaman dulu pas setiap kota itu dilindungi oleh benteng. Ya, kalau zaman sekarang kan nggak begitu. Dulu itu setiap kota peradaban itu pasti dilindungi oleh benteng, kemudian ada pintu gerbang. Itu kota Kairo dulu tinggal sedikit dari kekuasaan Mesir.
Amr bin As merangsek. Jumlah pasukan banyak, terlatih, hebat. Udah dikepung di kota Kairo. Secara rasional, takut dalam hitungan hari. Tapi apa yang terjadi? Jangan hitungan hari, berminggu-minggu Kairo tidak juga takut di tangan umat Islam. Introspeksi para sahabat. Ini ada yang salah bagi kita. Jadi jangan nyalain Tuhan. Ini kita ada yang salah. Kok dulu lagi perang Badar kita 313 orang lawan 1000 lebih menang. Kok ini sekarang jumlah kita lebih banyak, kok kagak menang-menang? Ada yang salah. Apa salahnya? Dilihat barisan sholatnya benar, rapat, wudunya benar. Apa kata sahabat? Amr bin As ini tadi ada yang salah ini. Ternyata hampir semua pasukan umat Islam meninggalkan siwak. Cuman gara-gara sebatang sih istighfar semuanya, bertobat karena meninggalkan sunnahnya Nabi Muhammad. Padahal Nabi pernah berpesan, laula an asyqa ala ummati la faradtu bi kulli salati bisiwak. Kalau tidak menyusahkan atas umatku, aku wajibkan siwak pada setiap sholat. Semua tobat, istighfar, maaf ya Rasulullah. Istighfar semuanya. Sholat berjamaah menggunakan siwak. Allahu Akbar. Selesai salam, serang. Seketika itu pula runtuh benteng Kairo di tangan pasukan Amr bin As. Bukan karena jumlahnya yang banyak, karena melibatkan kabar langit, sir rahasia daripada sunnahnya Nabi kita Muhammad. Ini umat Islam bagaimana mau menang politik? Sembahyang aja ada sibuk, ada rokok di Samsung. Bu, paham nggak? Paham nggak? Nih, pakai peci sunnah, pakai peci sunnah, pakai pakaian yang tidak ada gambarnya sunnah. Hidupkan sunnah-sunnah Nabi. Jadi kalau pengen menang secara politik, hidupkan agama, hidupkan sunnah-sunnah Nabi. Insya Allah Allah akan kasih kita kemenangan saudara sekalian. Amin. Amin yang kencang. Angkotnya ditambahin. Terus. Siapa yang abai terhadap urusan umat Islam, kata Nabi, itu nggak pantas disebut sebagai umat Nabi Muhammad. Saya ulangi, siapa yang abai, tidak peduli terhadap urusan umat Islam, ketahuilah dia bukan golongan kita, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini urusan kita bersama. Betul? Apakah kalian tidak bakal mati? Presiden gak mati? Menteri gak mati? Mati, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Balasannya nanti di yaumul qiyamah. Zalim kepada umat, siap Anda akan menerima siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita bersuara umat Islam. Alhamdulillah diturunin tuh tensi otoriternya, diadakan dialog. Betul gak? Itu yang kita minta. Penanganan seperti itu. Jangan karena kita punya kuasa, alatnya ada, senjatanya dibeliin, lantas kita arogan sama umat Islam, sama masyarakat kita, sama rakyat Indonesia. Walah kita saudara sekalian. Paham? Ustaz ngomong kenceng amat yang judulnya politik. Gua udah gak ada kali 20 kali ceramah, gak pernah mau ceramah politik. Gak ada, murni mau cerita tentang Nabi Muhammad. Ya politik dikit-dikit, ya ini udah menjadi tema besar. Pandangan politik Rasulullah. Gua paling demen yang begini.
Alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaallah umat Islam memperoleh kemenangan. Ingat, kemenangan umat Islam itu adalah kemenangan umat-umat yang lain. Saya kasih tahu, kemenangan umat Islam sejatinya itu adalah kemenangan umat-umat yang lain. Karena tidak ada sejarahnya umat Islam memegang sebuah kekuasaan, dia akan bertindak seenaknya kepada umat yang bukan Islam. Sultan Muhammad Al-Fatih begitu masuk ke gerbang Konstantinopel, apa yang dia katakan? Biarkan umat-umat lain beribadah di tempat ibadah mereka. Yahudi di sinagognya, Kristen di gerejanya, lanjutkan ibadahnya. Kita tidak dalam rangka membumi hanguskan umat selain umat Islam. Dikasih haknya. Betul nggak? Betul nggak? Umat Hindu udah 17 tahun kagak punya tempat pemakaman, ya, tempat pembakaran mayat, dibeliin. Pemerintah DKI, ayo beliin. Kita semua ada sama di mata hukum Indonesia. Keadilan, betul tidak? Umat Kristen mau bikin Natalan di Monas, di stadion sepak bola, boleh, nggak ada keributan, betul nggak? Siapa tuh gubernurnya? Anies. Besok jadi presiden. Saya ini ngomong begini, udah puluhan masjid, ataupun nggak ada yang mukanya ketekuk, semuanya diam-diam. Jadi survei saya di bulan Maulid ini, Kak, 99% umat Islam dukung Anies Baswedan dan Caimin. Ayo. Terus lembaga survei bagaimana tuh? Ya, dia nyari makan. Biarin. Lagi nyari akan menggiring opini publik. Ya. Betul? Hari ini di Malang, Masya Allah, Jawa Timur udah mulai ketar-ketir nih. Jawa Tengah udah mulai ketar-ketir. Kiai, ulama, habaib, semuanya. NU, Masya Allah, yang tadinya bermusuhan sama PKS, hari ini Masya Allah, kita patut bersyukur Kiai Haji Marzuki Mustamar, ya, Ketua NU Jawa Timur, menerima Pak Saihu selaku Presiden PKS, berpelukan, mengklirkan, mendinginkan suasana. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini tanda bersatunya moderat dengan yang salafi yang klasik. Ini bertanda insya Allah umat Islam akan memperoleh kemenangan. Ustaz udah jadi Prabowo lagi. Dulu saya ketua presidium Prabowo Sandi seprovinsi Banten. Menang. Biasanya kalau yang saya pegang menang di Banten. Nah di Indonesia tugas yang lain. Betul nggak? Itu karena mau orang NU kagak dibelain. Kalau orang NU masih minggir juga. Dia bilang nggak mau bersatu sama Habib Rizik, nggak mau bersatu sama PKS. Bingung. Kenapa? Emang yang mau dicalonin orang PKS? Emang yang mau dicalonin orang FPI? Yang mau dicalonin kiai, anak kiai NU. Betul nggak? Orang NU. Kita junjung NU di atas kepala kita. Betul? Terus Pak Anies siapa? Anies bukan orang HTI, FPI, bukan, PKS, bukan. Loh, anaknya nggak pakai kudungan, anaknya nggak pakai jilbab, boro-boro dia ekstremis, boro-boro dia Islam konservatif, betul. Tapi dia orang benar kalau mimpin, makanya kita dukung. Lalu bagaimana kalau yang nggak dukung? Ya nggak apa-apa. Kebetulan yang megang mic yang dukung. Udah cukup ah. Kalau ceramah politik suka melonjok. Dan intinya fikih siasah, umat Islam harus melek, umat Islam harus bangun, umat Islam harus sadar diri. Insya Allah apa yang kita niatkan untuk kesejahteraan umat Islam. Sayang, ada ribuan triliun uang rakyat yang setiap tahun dikelola oleh DPR, oleh pemerintah. Sayang kalau yang ngelola nggak benar. Sayang
Ya mudah-mudahan ya saya berhusnuzon. Tiga-tiganya orang baik, tapi yang saya sebut saya husnuzon, dia lebih baik daripada yang baik. Allah alam sudah cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Saya rasa saya harus istirahat ya, karena besok kita mau siap-siap mimpin jamaah umrah. Ada 35 orang jamaah kita akan ajak ke Madinah direct, langsung dari Jakarta ke Madinah. Ya, tapi nanti insyaAllah ya saya akan sampaikan salam ya Rasulullah. Ada salam dari orang Taman Medan Indah. Mereka mah kangen, pengen makan ziarah ya Rasulullah, cuma duitnya orang. Mudah-mudahan dengan salawat kita kepada Rasulullah, Allah bukakan pintu rezeki buat kita, sehingga kita bisa berziarah ke tanah haram, ke Makkah Al-Mukarramah, ke Baitullah, dan khususnya kita berziarah ke hadapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian dan demikian. Berdoa, ayo kita angkat kedua tangan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin bil akhirin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li mu'allimina wa dhawil huquqi 'alaina wa liman ajrahada al-khair bi hadhihi as-sa'ah. Allahumma barik fi awladina wa amwalina wa ulumina wa fi kulli shay'in a'taytana. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi